kondisi benar tidaknya bahwa terjadi tidak disalurkannya DPHP di tahun 2016, 17, 18. Kelincinya. Ya kalau begitu desa dapat untung banyak dong. Apalagi 2018. Jangan-jangan itu Mbak minta sumbangan lu, sumbangan membuat rumah singgah buat lu pada. Jadi, menuduh bupati menahan dana itu sama saja menuduh tukang parkir mencetak STNK. Selamat malam dunia tipu-tipu, kembali lagi nih bersama Dik-Dik wadidaw awu-awu simpiri kikik mbalakik. Sebelumnya Dik-Dik mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton tayangan video Dik-Dik. Hatur nuhun pisan, semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini ada Kang Cecep nih yang tidak bosan-bosannya melaporkan Pak Deddy Mulyadi ke KPK ketika Pak Deddy menjabat menjadi bupati. Jadi Kang Cecep ini katanya melaporkan di era KDM pas jadi bupati diduga ada dana desa yang tidak pernah disalurkan katanya nih oleh Kang Cecep ini. Dan kita lihat dulu nih dari tayangan videonya ya. Oke, cekibrot. Kalau kita lihat dari kan ini juga sudah muncul lah di beberapa media, saya juga sudah membaca yang sedang dilakukan oleh Pak Zainal dan kawan-kawan dari komunitas Madani Purwakarta. Ini tampaknya sih banyak sekali. Kalau lihat resume perjalanan bongkar kasusnya ini saya lihat catatannya di sini ada berapa? Ada 18 ya. Ya, banyak ya. Mulai dari bersurat ke Inspektorat Daerah Purwakarta, dapat jawaban, kembali bersurat, dapat jawaban, ujungnya sampai mana ini, Pak? Baik, kami memulai dari OPD terkait yang dianggap paling kompeten di daerah, yaitu Purwakarta ya. Kami berkirim surat kepada Inspektorat Kabupaten Purwakarta mempertanyakan kondisi benar tidaknya bahwa terjadi tidak disalurkannya DPHP di tahun 2016, 17, 18. Dan memang demikian adanya dijawab secara lugas dan tegas bahwa memang tidak terjadi penyaluran di tahun tersebut. Nah, itu penjelasannya ya. Dan ini nih Kang Cecepnya nih yang melaporkan Pak Deddy Mulyadi ke KPK. Dia dilihat sih dari videonya dia lagi ada di gedung KPK katanya nih. Kita lihat dulu nih orangnya nih ya. Wilujeng Bang Cecep, benar Bang Cecep teh poe ayeuna tanggal 20 November ke KPK ngelaporkan Gubernur Ableh. Nah, sebelum Bang Cecep jawab, Bang Cecep ketawa dulu. Kelincinya. Ya lakuan kalau Betul sekali. Hari ini Bang Cecep lagi ada di KPK melengkapi berkas yang diminta. Itu dugaan korupsi dana DBHP 2016-18 oleh Gubernur Ableh pada saat itu ya. Jadi mudah-mudahan ini langkah baik gitu kan untuk memenjarakan Gubernur Ableh. dan baik memenjarakan gubernur sih. Jadi tolong ini menjadi satu langkah menyelamatkan warga Jawa Barat atas pembunuhan oleh Gubernur Ableh. Terima kasih. Pembunuhan naon ieu teh? Nah, itu ya sosok seseorang si Cecep yang melaporkan Gubernur kita Pak Deddy Mulyadi pas semasa menjabat jadi bupati, melaporkan ke KPK katanya ada dana yang tidak disalurkan pas ketika Pak Deddy menjabat menjadi bupati Purwakarta. Aduh, Kang Cecep, sok wae lamun misalkan terbukti ya, laporkan wae mun misalkan bukti-buktina jelas mah mangga wae eta mah. Nah, ini nih Kang Cecepnya ketika berada di gedung KPK ya. Kawan-kawan sini
Dari sini. Oh. Ya, ya. Sambil jalan aja, Pak. Sesi foto segala rupa di gedung KPK. Aduh, Kang Cecep, Kang Cecep. Sirik naon atuh ka Pak Deddy Mulyadi teh. Keperluan naon atuh ka Pak Deddy Mulyadi teh Kang Cecep meuni sakitu nanya. Geus puguh namang geus berlalu eta mah. Dan ini nih tanggapan dari Pak Deddy Mulyadi yang didampingi oleh Om Jen yang sekarang menjadi Bupati. Om Jen. Ya kalau begitu desa tuh dapat untung banyak dong. Apalagi 2018. 2018 DBHP yang terhutang 24 miliar. Yang 2018-nya. 2018 doang. Sementara Uang dari kabupaten ya ke desanya. harusnya 95 dikasih 129. Oke, berarti lebihnya sudah berapa? Catat Man, sok. 31. Tahun 2016 Pemda memberi lebih kepada desa sebesar bantuan keuangan desa dan siltap. Ya, 2016 mestinya 95 miliar 868. Lebihnya 25 miliar. Oke. 120, lebihnya 25. 25 plus bantuan keuangan. 35. Berarti Udah 60. 60. Tahun 2016 Kabupaten Purwakarta di bawah kepemimpinan saya memberikan bantuan keuangan terhadap desa baik melalui siltap maupun bantuan keuangan itu sebesar 60 miliar. Lebih dari pagu yang ada, dari kebiasaan yang ada. Artinya ngasih bonus, ngasih bonus ke desa sebesar 60 miliar. 60 miliar. Ada yang 10% kita lebih. Nah kemudian dana bagi hasilnya yang kurang dibayarkan sebesar 22. berarti masih untung dong desa 32 Iya. tidak rugi 38. 38. Oke, tahun 2017 2017 itu mestinya 95 ya 110 ada 15 dan kasih lebih 15 ditambah infrastruktur 29,8 ke 30. jadi 45. 40 tahun itu tahun 2017 lebih dari kebiasaannya 45 hutangnya 24 berarti masih 21 lebih. Oke, terus kemudian yang 2018 itu kan 10% itu 95 mestinya kita kasih 129 berarti 30 tadi tanggal 8 si Cecep. 34 miliar Harganya 13. jadi ya 47. Jadi tahun 2018 Pemda Kabupaten Purwakarta memberi uang lebih kepada desa dari tradisi biasa 47 miliar. Hutangnya 24 berarti masih untung desa 23. Sekarang ditambah lagi 71 bonus. Iya, dari awal bonus lagi. Ya ini hal yang perlu kita sampaikan pada semua orang untuk memahami kondisinya dan kemudian agar ini tidak menjadi terus satwa sangka, karena agar tidak terjadi simpang siur lebih baik kita bersurat saja kepada BPK untuk dilakukan analisis telaah terhadap hutang pemerintah tersebut. Gitu. Tapi kan sudah kan? sudah LHP. Sudah LHP. Jadi di LHP BPK-nya adalah neraca hutang. oh ya udah neraca hutang ya sudah. Iya, Tinggal dibayar dibayar sudah dibayar lunas. Sekarang bulan ini, Pak. Ya udah. Tapi kalau mau menganggap bahwa uangnya diambil oleh saya, ya cari aja nomenklaturnya. Ada nggak pengambilan uang yang dilakukan oleh saya sebesar 71 miliar ya? Nah, itu video dari penjelasan dari Pak Deddy Mulyadi mengenai dana DBH ya. Dan ini ada tanggapan nih dari netizen mengenai Kang Cecep yang melaporkan Pak Deddy Mulyadi sewaktu Pak Deddy Mulyadi menjadi Bupati Purwakarta, yang katanya ada dana desa yang tidak disalurkan oleh Pak Bupati yang dulu. Kita lihat dulu nih dari tayangan videonya ya. Oke, cekibrot gaskeun po. Nah.
Warga, ya Allah ya Robi. Ngapa sih di negeri Konoha ini tuh pada demen-demen banget begitu membuat rombongan-rombongan sirkus. Setelah kemarin rombongan sirkus yang perpancian, sekarang terbitlah rombongan sirkus per piring plastikan. Pada nenteng-nenteng emak ke KPK mau ngelaporin Gubernur Jawa Barat katanya terkait masalah dulu dana apa begitu, perang arti kan, dana yang ono yang waktu dulu Gubernur Jawa Barat lagi menjabat menjadi Bupati PWK. Ditenteng-tenteng itu emak, pikirannya mah keren, mau ya gaya kayak begitu. Itu rombongan sirkus piring plastik ya, dengan OOTD the kill of the kucel begitu kan ya, kagak ada yang ngena pisan itu OOTD. Ya Allah ya Robi, kagak ada keren-kerennya, kagak ada sangar-sangarnya, sampai segala dihitung lagi. Mau jalan juga biar apa, biar kelihatan keren katanya dalam kamera begitu. Anjir, gue mah ya lawakan di Jawa Barat. Ya Tuhan ya. Aduh ampun Gusti, ya Allah ya Robi, sadarkanlah mereka, berikanlah otak-otak yang miring itu ya kepada mereka begitu kan, biar otaknya itu lengkap di kepalanya, biar kagak sengklek sebelah begitu ya. Ya Allah ya Robi, gue mah ngakak ngelihatnya ge. Aduh, pengen kelihatan kayak selebritis man begitu kan, keluar masuk nenteng-nenteng emap. Jangan-jangan itu emap minta sumbangan lu, sumbangan membuat rumah singgah buat lu pada. Allahu Akbar. Udah, bye. Nah, itu tanggapan dari netizen ya, Simpo yang menanggapi Kang Cecep yang mau melaporkan Pak Dedi ke KPK yang menenteng map. Kayaknya itu nenteng map buat minta sumbangan, lain narik laporan. Aduh, kacau tadi tanggapi ku Simpo mah. Aduh, cenah mawa map kok arek minta sumbangan cenah. Lain kok selebritis nu arek ngelaporkeun ke KPK cenah, tamang tak ada ngekeun cik Simpo ge. Dan ini ada tanggapan lagi nih, video terakhir dari netizen. Seperti apa nih tanggapannya? Oke. KDM dilaporkan ke KPK? Wow, kadang saya tepuk jidat sendiri. Kok ada ya yang nekat menuduh Kang Deddy Mulyadi menahan DBHP? Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara jelas tertulis, yang mengelola uang daerah itu BUD, Bendahara Umum Daerah, bukan Bupati. Bukan wakil bupati. Bupati itu user kebijakan, bukan holder uang. Jadi, menuduh bupati menahan dana itu sama saja menuduh tukang parkir mencetak STNK. Kemudian selanjutnya, DBHP itu cair berdasarkan realisasi pendapatan sesuai Permendagri dengan pengelolaan keuangan daerah. Kalau realisasinya berubah, ya tentu penyalurannya pun ikut menyesuaikan. Dan pembayaran lintas tahun itu legal selama masuk dalam struktur APBD. Kalau itu dianggap pelanggaran, berarti separuh pemerintah daerah di Indonesia harus dilaporin semua. Laporin sekalian seluruh kepala daerah. Kalau benar ada kesalahan, BPK lah lembaga pertama yang menemukan. Sebab menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, seluruh laporan keuangan daerah wajib diaudit setiap tahun. Dan hasil audit itulah yang sah sebagai dasar potensi kerugian negara. Pertanyaan saya, kenapa tidak ada satu pun temuan BPK soal DBHP Purwakarta pada masa itu? Kalau BPK saja tidak menemukan, kok tiba-tiba ada yang sok menemukan setelah 8 tahun? Nah, wah, Cecep dengekeun ini auditor masa depan atau auditor masa lalu? Kemudian dalam hukum pidana, tuduhan korupsi itu harus punya bukti permulaan yang cukup. Minimal ada dokumen transaksi, ada aliran dana, betul. ada pihak yang menerima manfaat. Lah ini yang dibawa cuma opini dan angka liar tanpa satupun bukti aliran uang. Menurut pihak itu bukan alat bukti, itu cuma bahan konten. Betul. Kasus DBHP ini melibatkan pejabat lintas periode seperti BPKAD, Bendahara Kas, TAPD, DPRD, dan semua tanda tangan ada di dokumen APBD. Kalau mau jujur, tidak mungkin menyasar satu orang saja. Kecuali memang tujuannya bukan penegakan hukum, tapi penyerangan politik. Saya sebagai warga Jabar cuma ingin bilang, silakan proses, silakan lapor. Justru lebih baik dibuka tuntas. Karena dalam hukum itu siapa yang menuduh, dia yang wajib membuktikan. Dan sampai hari ini, yang saya lihat bukan bukti, yang ada cuma ambisi dan asumsi.
Pada akhirnya, hukum akan bicara jernih. Mana fakta, mana fitnah, mana penyimpangan, dan mana yang cuma ingin naik panggung. Salam hormat, Sampurasun. Rampes Kang, hatur nuhun. Nah, itu penjelasan dari netizen yang sangat detail dan jelas ya. Silahkan saja kalau mau melaporkan Kang Deddy ke KPK ya. Dan bukti-buktinya harus jelas ketika melaporkan, jangan cuman opini-opini liar untuk apa sih sebuah konten gitu kan. Tadi sudah dijelaskan oleh netizen gitu. Silahkan aja Kang Cecep kalau misalnya benar ada bukti atau bukti transaksi-transaksi gitu, dana-dana desa, silahkan saja kalau emang itu terbukti ya. Nah, apa cuman bikin konten doang supaya nyari panggung, supaya terkenal. Nah, dengekeun tanggapan-tanggapan dari para netizen, mulai dari Simpo dan si Akang ini yang menjelaskan tentang pelaporan Kang Cecep ini ke KPK. Jadi kudu jelas lah buktinya, lamun misalkan arek ngalaporkeun silahkan wae gitu kan ya. Mungkin itu saja dulur-dulurku dari tayangan videonya. Hatur nuhun pisan yang sudah menonton tayangan video Dik Dik. Sampurasun.